awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dimudahkan dan dilancarkan. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Putri. Oke, boleh Putri buat memimpin doa pembelajaran hari ini. Baik, duduk siap. Sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat gitu ya anak-anak. Nah, sekarang tanggal berapa ya anak-anak? Tanggal 22 ya. Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Tapi cek kehadirannya enggak kayak biasa. Ibu punya nyanyiannya. Ada yang tahu enggak kayak gimana? Enggak. Oke, Ibu contohin ya. Nanti kalian ikutin, oke? Oke, Bu. Oke, seperti ini ya. Kelas 3 mana suaranya? Iya, iya yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya yo. Adakah kursi tak berpunya? Nah, kalau misal nanti di kanan kiri kalian ada yang kosong, kalian boleh jawab ada. Tapi kalau misal lengkap, kalian boleh jawab tidak ada. Oke? Dapat dipahami? Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Kelas 3 mana suaranya? Iya, iya yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya yo. Adakah kursi tak berpunya? Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya, pada hadir semua, pada sehat semua, pada lengkap semua juga ya anak-anak. Alhamdulillah. Nah, karena udah cek hadiran, Ibu mau minta anak-anak coba disiapkan dulu nih alat tulisnya, buku, pensilnya di atas meja, sama bajunya udah rapi atau belum? Sudah ya, Bu. Udah siap belajar ya? Udah. Oke, udah siap belajar. Nah, sebelum itu Ibu juga mau ngecek nih semangat kalian pagi ini udah beneran terbakar semangatnya atau belum. Nah, Ibu mau kita ada tepukan yang lain gitu. Namanya tepuk janji fokus. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Oke. Ibu mau kalian berdiri dulu. Aduh, mimpi, Bu. Boleh kasih stres, oke. Ikutin Ibu dulu ya. Iya, Bu. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa nggak? Bisa, insyaallah. Insyaallah. Oke, kita mulai ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay. Makasih, boleh duduk lagi. Siap, Bu. Alhamdulillah ya udah pada semangat semua. Tepuk tangan dulu dong buat semangat. Oke, anak-anak, karena udah pada semangat, nah Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita langsung ke materinya. Siapa di sini yang suka jajan atau belanja ke minimarket? Aku. Suka jajan apa, Rizka? Wipol. Buat apa Wipol? Buat ngepel di rumah. Masya Allah, rajin ya? Iya, Bu. Ngepel. Kalau Putri? Es krim. Es krim apa? Tampina, Bu. Kantina. Eki suka apa? Cimori. Suka pada jajan semua ya? Iya, Bu. Oke, nah hari ini Ibu mau tanya nih, misal kalian kalau ke Indomaret beli coklat 10 nih, Iya. terus beli ciki 5 juga. Kira-kira berapa ya jumlah total jajanan yang kalian beli? Tadi coklat 10 ditambah 5 ciki jadi berapa? 15. Eki, betul, pinter. Nah, Ibu mau tahu nih bagaimana cara Eki tahu nih bahwa hasil menghitung itu tuh supaya tahu totalnya dengan benar gitu.
Dengan cara apa? Coklatnya, terus ditambahin sama cikinya, jadi 10 tambah 5. Betul, pintar ya, tepuk tangan dulu buat Eni. Oke ya, jadi cara kalian menulis itu dengan menjumlahkan. Udah pada pintar ya? Iya Bu. Nah hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Nah ada yang masih ingat gak kita waktu belajar di kelas 2 operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 10? Ibu contohnya nih, misal 5 ditambah 4 9. Nah ini tuh merupakan operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 10. Berarti anak-anak udah masih ingat gitu ya? Ya. Udah hebat ya? Ya. Udah siap buat belajar operasi bilangan cacah sampai 100? Siap. Oke, mantap semuanya, udah pada hebat. Nah, hari ini sebelum mulai langsung ke materi ada peraturan pembelajarannya nih. Supaya apa? Supaya kita belajarnya dengan secara nyaman, menyenangkan dan tertib. Coba boleh dibaca yang pertama Putri. Mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Iya betul, jadi kalau misal ada guru yang berbicara atau teman yang memberikan pendapat, kita harus mendengarkan, jangan asik sendiri. Yang kedua, Eki boleh dibaca. Mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Nah oke, kesepakatannya ya, kalau misal kalian nanti mau bertanya atau mau menjawab, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Coba yang ketiga, Giska boleh dibaca. Ketiga, tidak berjalan-jalan di kelas tanpa izin guru. Nah, betul ya. Jadi nanti kalau kita lagi belajar, jangan ada yang lari-lari, oke? Ya, Bu. Oke, kita akui peraturan ini ya. Ya. Yang keempat, 5, 6, dan 7 boleh dibaca ya. Udah? Udah. Oke. Kita lanjut. Nah, operasi penjumlahan bilangan cacah sampai rasu itu tujuan pembelajaran untuk apa sih Bu gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh adalah peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah sampai 100 dengan benar serta bisa menjelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaiannya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, anak-anak dapat gitu melatih kemampuan komunikasi kalian, kolaborasi kalian dalam menyelesaikan permasalahan matematika ya. Selanjutnya yang ketiga, melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu memahami gitu dan menerapkan konsep penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran itu penjumlahan di sini tuh kita akan mengkonsepkan dengan kehidupan sehari-hari seperti berbelanja, seperti jajan atau menghitung barang-barang yang ada di rumah gitu. Jadi bisa terpakai ya Bu. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat pembelajarannya. Nah, manfaatnya untuk apa sih Bu gitu ya? Dengan kalian bisa belajar operasi penjumlahan, kalian bisa gitu menghitung jumlah benda yang ada yang kalian miliki gitu ya, seperti pensil, buku atau lain hal. Dan juga kalian bisa menghitung jumlah jajanan atau barang-barang yang kalian mau. Jadi nanti kalian kalau udah bisa operasi penjumlahan, kalian gak harus selalu nanya ke orang tua karena kalian udah tahu. Oke. Nah anak-anak, sebelum itu ada yang tahu gak bilangan cacah itu apa? Waktu kelas 2 kita udah belajar, ada yang tahu gak? Bilangan yang positif, Bu. Iya betul. Nah ibu udah menuliskan ya bahwa bilangan cacah adalah, coba dibaca bareng-bareng. Bilangan yang memiliki anggota terkecilnya yaitu 0 dan anggota terbesarnya itu tidak terhingga. Ya, jadi ibu mau mengingatkan kembali bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang memiliki anggota terkecilnya yaitu 0 dan anggota terbesarnya tidak terhingga. Jadi kalau bilangan cacah itu tuh
sifatnya itu positif dan selalu bisa bertambah. Oke? Nah, anak-anak boleh dilihat ini di layar ada gambar apa? Rak buku. Coba kita baca bareng-bareng. Di perpustakaan sekolah terdapat 3 buah buku matematika dan 16 buah buku bahasa Indonesia. Berapa jumlah keseluruhan buku yang ada di perpustakaan? Jadi di layar ini ada nih pertanyaan, berapa ya jumlah keseluruhan buku yang ada di rak perpustakaan? Tadi buku matematika ada 23. Terus buku bahasa Indonesia ada 16. Pertanyaannya bagaimana ya berapa jumlah keseluruhan buku yang ada di dalam perpustakaan? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, dalam proses operasi penjumlahan bilangan caca ini tuh ada 4 cara ya. Yang pertama di sini tuh ada cara susun pendek tanpa menyimpan. Tadi di sini ada 23 buku matematika dan 16 buku bahasa Indonesia. Nah, 23 kita bagi sesuai tempat gitu ya, nilai tempat. 20, berarti di sini puluhannya ada berapa? Ada di 20. Berarti satuannya ada di angka 3. Kalau 16 puluhannya ada di angka berapa? 10. Satuannya ada di angka 6. Oke, nah dari sini kita digabungkan ke sini ya. 3 ditambah 6 jadi 9. Puluhan ditambah puluhan, yaitu ada puluhan 20 dan ditambah 10 jadi 30. 30 ditambah 9 jadi 39. Oke, buat saat ini ada yang ingin ditanyakan atau udah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang langkah pertama boleh dong dibacain, Giska. Susun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus dengan satuan. Nah, betul ya. Tadi seperti yang Ibu bilang, kita sesuaikan kelompokan lagi dengan nilai tempat. Ada nilai tempat puluhan dan satuan. Satuan dilurusin lagi dengan satuan, di mana satuannya itu ada nilai angka 3 dan 6. Puluhannya itu ada di angka 2 dan 1. Kita hitung nih. Coba langkah kedua boleh dibacain, Putri. Jumlahkan bilangan satuan dengan satuan. Oke, nah sekarang langkah kedua yaitu nilai 3 ditambah nilai 6 jadi 9. Jadi betul ya, kita hitung dulu di bagian nilai tempat satuan dulu. Selanjutnya langkah ketiga boleh Eki. Jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Nah, jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Kita sekarang menjumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Puluhannya ada 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, berarti hasilnya ada 39. Oke. Selanjutnya yaitu cara kedua adalah untuk melakukan yang kedua adalah cara susun panjang tanpa menyimpan. Oke, anak-anak bisa dilihat ya. Ya, Bu. Langkah 1, susun bilangan sesuai dengan nilai tempatnya serta uraikan dalam bentuk puluhan dan satuan. Nah, boleh diingat ya, kalau cara susun pendek berarti cara menghitungnya ke bawah. Kalau cara susun panjang berarti ke samping. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, langkah-langkahnya. Yang kedua, kelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya untuk dijumlahkan. Kayak tadi juga ya, misal ini 23 berarti puluhannya di 20, satuannya ada di 3. 16 puluhannya ada di 10, satuannya ada di 6. Dijumlahin, di sini puluhan tambah puluhan di dalam kurung, satuan ditambah satuan dalam kurung. Sama dengan 20 tambah 10 jadi 30. 3 tambah 6 jadi 9. 30 tambah 9 jadi 39. Oke, pada pinter ya semuanya. Ada yang masih ingin ditanyakan atau udah cukup? Cukup. Yang cara ketiga, cara susun pendek.
menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan satuan. Kayak biasa lagi nih, misal 8 tambah 4 hasil 8 ditambah 6 jadi 14. nah berarti 14 satuannya ada di angka berapa? 4. Terus puluhannya ada di angka 1. nah angka satunya kita simpan di angka puluhan yang awal tadi di angka 4 ya. Nah setelah itu tadi ini 4 tambah 1 5 ditambah tadi puluhan 1 yang dari sini jadi hasilnya jadi 64. Oke anak-anak. Nah yang terakhir yaitu ada cara susun panjang dengan melipat. Boleh dilihat ya seperti ini. Paham nggak? Paham Bu? Paham. Oke. Nah, alhamdulillah ya pada paham semua anak-anak. Sekarang kita akan sebelum kita melakukan kerja kelompok dari materi yang tadi Ibu sampaikan, ada yang masih dibingungkan nggak? Enggak, Bu. Udah pada ngerti ya? Ya. Udah hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok yaitu melakukan LKPD. Kemarin Ibu udah kan ngebagiin kelompoknya ya, udah sesuai duduknya? Udah. Udah sesuai. Nah, di sini anak-anak, Ibu udah itu kelompok yang di belakang Bu. oh iya. Udah ya. Iya Bu. Anak-anak boleh dilihat ya di sini di lembar selanjutnya. Di sini ada tujuan dan langkah-langkahnya. Coba anak-anak boleh dibaca. Eki. Apa Ibu? Yang pertama dibaca yang langkah-langkah. Aku ya tahu. Tuliskan nama. Anggota kelompok dan peran masing-masing teman. Ya boleh ya. Jadi yang langkah pertama tuliskan di sini nama-nama dan perannya udah. Sudah Ibu. Terus yang kedua coba dibaca lagi. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menggunting gambar makanan atau jajanan yang disukai di papan tulis smart marker. Oke, nanti anak-anak boleh nih perwakilan satu orang buat menggunting jajanan yang ada di sini. Nah, di sini merupakan namanya adalah smart marker. Jadi kalian boleh nih menggunting makanan yang ada di sini. Terus yang ketiga, boleh dibaca. Pilih 6 jenis makanan atau minuman yang kalian sukai dari papan smart marker. Ya, nanti kalian boleh pilih 6 jenis makanan. Nah, yang keempat setelah memilih kalian tempel gitu ya ke LKPD. Terus yang kelima kerjakan soal penjumlahan bilangan caca yang ada pada makanan dan minuman yang kalian pilih. Yang keenam tulis hasilnya beserta langkah cara susunnya. Yang ketujuh, nah setelah semua kelompok selesai, periksa kembali jawaban kelompok kalian supaya tidak ada yang salah. Setelah itu satu orang perwakilan buat presentasi ke depan. Dapat dipahami? Dapat, Ibu. Ibu. Boleh kelompok ini siapa yang mau ke depan buat ngambil jajanan? Abi. Oh, Abi. Ini. Ya, ini buktinya. Ya, ini aja. Ada dua. Borong satu toko. 6 aja ya. Oh. Tapi duit Raffi Ahmad banyak, Bu. Iya, duit Raffi Ahmad, duit anak-anak sekarang belum cukup ya. Nanti insya Allah banyak. Tapi anak Raffi Ahmad. Gak ada melon. Kamu mau jus apa? Mau jus kiwi. Gak ada. Ada semangka, mangga, naga. Agak. Biar gak Oh, apa-apa. Gak mau. Ada
Ada dimsum nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada dimsum ya? Cuman ada snack-snack. Snack. Ular. Iya, snack ular. Ibu kenapa yang gini? Ini tuh ketempel, ibunya kurang bisa menempel. Itu apa? Green tea. Potato chips. Itu apa? Deterjen. Iya, deterjen. Buat kalian di rumah, buat mama. Udah? Ini tempel aja ke Tokopedia. Ya Bu. Ini Bu. Makasih ya. Ya Bu. Oh ya, sekarang dikerjain. Nah, kalian boleh kerjainnya dari contoh 4 materi yang tadi Ibu sampaikan. Ada apa aja? Nah, kalian bebas menurut kalian yang ngerti aja ya. Ya Bu. Oke, boleh. Ada yang susah nggak? Enggak Bu. Jajan apa aja? Jajan mochi. Udah. Chips Bu. Udah. Benar. Oke, udah semua ya. Yang berapa udah? Udah. Oke, siapa yang mau maju duluan? Ekstra. Eki atau Giska? Sweet. Bu. Ibu udah kan di depan. Aku. Boleh Kak. Aduh, lain kan tanganku kunci berdiri. Pakai ular. Boleh. Ini kok gak dibawa Giska ininya? Giska. Giska. Apa Ibu? Nah, boleh nih dikasih tahu ke teman-temannya kamu udah jajan apa aja. Hei, perhatiin semuanya ke depan. Perhatiin ya semuanya. Ya Bu. Jadi tadi kita beli milk Bu. Nih, Ibu tahu milk? tahu susu. Terus tadi milknya 25 ditambah 65 jadinya ada 90 susu yang dibeli. Betul Soalnya- nggak teman-teman? 90. Betul. Banyak ya mau bagi-bagi. Ya. Terus tadi beli boba juga Bu, buat kasih ke panitia. Awalnya beli 95, terus ditambah lagi 47, jadinya ada 142 minuman boba. Kamu ada event ya? Iya Ibu. Terus, nah selanjutnya tadi kita beli potato chips juga Ibu. Belinya awalnya 40, terus karena ada yang makannya 2, jadi butuh lagi beli 30, jadinya segini Ibu. 70. Oke, betul pintar. Udah Ibu. Udah. Makasih Giska. Iya, Boleh sama-sama, tepuk Ibu. tangan buat Giska. Oh, tepuk tangan dong. Makasih ya. Oke, anak-anak. LKPD-nya udah selesai dan Ibu ngeliat anak-anak kayaknya udah ngerti semua ya. Ya. Nah, Ibu pengen tahu nih, sekarang yang terakhir, karena kalian udah ngerjain LKPD, Ibu mau tahu gitu, perorangan udah paham sampai mana gitu ya, itu dengan melakukan lembar evaluasi. Ibu bagikan dulu ya. Oke Ibu. Terima kasih. Kerjainnya jangan terlalu buru-buru ya, santai aja. Baik. Oke Bu. Udah Ibu. Udah. Udah, mana coba di sini kumpulin. Oke, makasih ya. Udah Bu. Oke, makasih Eki. Aku juga udah. Oke, makasih Eki. Oke, anak-anak karena udah semua ya lembar evaluasi. Yang belakang udah ya, udah semua terkumpulkan. Udah Bu. Udah. Oke, nah coba di sini Ibu mau tahu siapa yang mau berbagi pengalaman belajarnya nih. Siapa ada? Tadi kita udah belajar apa aja? Siapa yang mau angkat tangan? Eki. Boleh nih Eki. Tadi kita udah belajar Udah belajar apa? jajan-jajanan, Iya, jajan-jajanan selain belanja-belanjaan. betul. Juga suka jajan Bu. Puput suka jajan nggak? Aku mah hemat. Soalnya di rumahnya ada warung Iya, Bu. Bu. Sendiri di rumahnya. Iya. Jangan Dia terlalu kan banyak iya, ya. dia kan yang punya Indomaret Bu. Bukan aku juragan. Juragan. Iya. Suka nitip. Iya. Juragan cangkeh. Warung Madura, punya warung Madura. Iya, oke betul ya. Nah, Putri jangan sering ngambil yang Enggak Bu. ya.
gitu ya. Jangan ya, kasihan ya. Oke anak-anak, tadi kan udah dikasih tahu itu ya kata Eki, kita udah belajar tentang belanja-belanjaan, jajan-jajanan. Jadi ibu mau menguatkan gitu ya bahwa operasi penjualan di sini itu sangat penting gitu bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kita dengan kita belajar menjumlahkan, kita bisa tahu gitu kalau kita mau jajan tuh ini tuh jumlahnya berapa. Terus kalau di rumah kita mau menghitung barang, kalau misal disuruh orang tua juga kita udah tahu gitu ya. Jadi operasi penjualan itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, buat minggu depan kita akan belajar tentang operasi pengulangan bilangan cacah sampai 100. Sekarang ibu mau mastiin lagi, udah paham atau belum pembelajaran hari ini? Paham. Nah, kalau pembelajaran hari ini seru atau enggak? Serunya di bagian mana nih? Jajan ya. Kira-kira anak-anak ada ide gak kira-kira minggu depan kita mau belajarnya kayak gimana? Kan sekarang kayak jual-jualan gini, minggu depan kayak mau kayak gimana? Jajan beneran. Jualan. Oke. Ibu simpan ya idenya, semoga minggu depan kita bisa melakukannya. Ya, Oke. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doa? Giska boleh ya, kepada Giska dan memimpin doa buat pulang. Baik Ibu, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, kalian udah hebat pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Hati-hati ya di jalannya. Ya, hati-hati.